Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Dan buat kalian yang terdampar berkali-kali di sini, terima kasih ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin apa? Masih dengan kasus viral yang masih belum beranjak. Kasusnya Agus. Kebayang nggak sih kita menjadi Novi ya, yang mana alih-alih pengen membantu seseorang yang punya kemalangan atau tragedi yang sangat besar dalam hidupnya, ini benar-benar kayak pepatah yang air susu dibalas dengan air tuba, bener nggak sih? Nah, jadi nggak lama setelah Novi melaporkan dua orang, yaitu AL dan RD Lau, dan Novi ini orangnya nggak banyak bicara lagi ya, lantas dia melaporkan, apa benar yang katanya AL ini tidak gentar kepada laporannya Novi itu. Dan without any further ado, kita akan melihat dan Manam Suki akan mengambil informasi dari semesta ini ya. Suaranya bergetar-getar ini ya. Selamat pagi Mbak Engkom, salam cahaya, have a nice great day too. Terima kasih selalu menyapa. Nah, kita akan melihat di sini. AL, katanya Anda ini tidak gentar ya. 1000 apa tuh namanya, Hotman Paris pun tidak akan bergetar atau apalah ya. Pokoknya intinya dia ini tidak gentar dengan laporannya Novi. Benar nggak sih? Kita lihat. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Di sini ada Ten of Swords. Di sini The Fool, ya. Jadi ini awal-awal dia mengatakan dia tidak gentar dan bla 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 dan bla 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 dan bla bla bla. Memang di sini dia tidak gentar ya. Pada sampai tahap ini dia tidak gentar. Tapi takutnya meskipun dirinya mengatakan saya tidak gentar ya kan, maju tak gentar gitu kan ya, membela Agus yang benar gitu ya. Tetapi di sini kok kayaknya harus hati-hati ya, karena bisa jadi seperti yang Madam Suki katakan, kesehatannya bisa berpengaruh atau bisa jadi ya kalian tahu sendirilah. Madam Suki sudah memprediksikannya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang mau kita lihat di sini? Oke, jadi banyak sekali ya, kayak orang-orang yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai channel-channel besar seperti Deddy Corbuzier juga sempat mengomentari kasus Agus ini, yang mana dia juga berusaha untuk mengundang beberapa pihak dari pihaknya Novi, pihaknya ya Novi juga diundang, Bang Densu juga diundang, terus FA juga diundang, ya kan? Nah, jadi apa sih manfaatnya ya supaya kasus ini mempunyai sebuah titik terang begitu, atau situasi ini lebih baik. Nah, jadi baru-baru aja Manang Suking melihat atau mendengarkan RD Lau ini ditemani oleh beberapa temannya atau timnya, dia memberikan tanggapan atas laporannya si Novi ini begitu. Hai, kita mau lihat bagaimanakah perasaannya RD Lau. Tapi lain kali kalau mau mau on air itu lebih baik mic-nya itu dibenerin gitu ya, supaya kita mendengarkannya kupingnya nggak sakit, iya nggak sih? Karena itu suaranya kayak biarpet gitu loh. Atau mungkin HP Manam Suki yang jelek ya, atau mungkin cuma HP Manam Suki yang tidak bisa mendengarkan dengan clear begitu. Jadi supaya tidak mengganggu pendengaran kita gitu loh. Oke, without any further ado, kita akan melihat gimana sih RD Lau ini ketika dilaporkan. Kayaknya udah mulai kalem ya. Kalem gitu. Coba bagaimana perasaan kamu ketika kamu sudah tahu bahwa dilaporkan oleh Novi ya?
Oh, ada gangguan emosional ternyata. Nah, gangguan emosional. Oke. Karena di sini ada Three of Swords. Iya. Terus apa lagi? Nah, di sini ada Page of Pentacles. Si abang ini berpikir bahwa kehadirannya pada saat membela Agus itu kan untuk tujuan yang baik, begitu. Karena secara hukum uang itu miliknya Agus, begitu. Tapi ternyata prediksi disclaimer kena mental juga ya. Three of Swords ya, gangguan pikiran gitu ya, atau emosional. Terus kartu yang ketiga adalah King of Wands. Ternyata abang ini juga agak keder ya, karena di sini ini adalah sosoknya dia, yang mana dia ini membawa obor. Obor ini penerangan untuk si Agus. Alih-alih ini untuk membela si Agus, ternyata sekarang di belakang Novi ini ada siapa? Ada beberapa pihak, ada beberapa pengacara yang pada saat ini mereka-mereka ini memang ada di belakangnya si Novi. Ada Bang Hotman, ada Bang Herwanto, dan mungkin nanti siapa lagi ya. Dan dia tahu bahwa singa atau orang-orang yang di belakangnya Novi ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Begitu. Jadi coba netizen simpulkan sendiri apa itu. Oke, terus eh, gini ya, netizen itu masih inget loh apa yang dia katakan. Kayak kata-katanya, kalau saya tidak bisa menyeret atau membawa Novi ke penjerong, saya akan mundur. Nah, coba. Kan kalau dengan kata maaf aja itu nggak cukup ya. Karena kan memang masa sih orang harus menelan ludahnya sendiri begitu. Seperti Agus kan menelan ludahnya sendiri. Dia bilang, Agus tidak mau uang itu. Agus tidak butuh uang itu. Agus hanya butuh apa ya, harga diri keluarga Agus, harga diri istri Agus. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menelan ludahnya sendiri. Nah, jadi nanti gimana nih Pak Bapak pengacara ya kan? Karena nanti netizen juga bisa meminta Anda mundur sesuai dengan apa yang Anda katakan. Nah, apakah Anda sudah siap? Nah, jawabannya apa? Tidak siap. Nah, makanya gitu ya. Apalagi seorang pengacara. Kita butuh loh sebagai netizen yang awam, yang bodoh ini. Madam Sugi juga netizen ya. Kami tuh membutuhkan orang-orang yang bisa menjaga kata-kata. Ya, karena mulut adalah harimau kita. Ya, karena kita bisa tergelincir, kita bisa disanjung orang, kita bisa dimaki-maki orang, kita bisa terpuruk itu hanya dengan ucapan kita. Benar tidak, netizen? Nah, oke. Maaf ya, manusia agak pilek nih. Sebenarnya netizen ini juga berpikir loh, apakah kasus Agus ini sedang dimanfaatkan pengacara yang sedang pansos, karena ini banyak sekali apa pertanyaan-pertanyaan yang Madam Suki tangkap atau Madam Suki baca di media. Apakah Agus ini adalah sebuah kendaraan saja? Jawabannya yes or no. Jawabannya oke. Di sini ada Death and Rebirth. Di sini ada Knight of Cups. Di sini ada a Five of Wands. Sebenarnya gini ya, kasusnya Agus ini tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa Agus adalah sebuah kendaraan untuk orang-orang yang pansos, ya, nggak bisa dikatakan kayak gitu. Tetapi secara hukum, gini kan, mereka kan belajar hukum itu memang belajar ya, memang belajar gitu. Ada proses belajar sampai mereka menjadi orang-orang yang memang benar-benar dilihat gitu ya sama masyarakat ya. Kita juga belajar banyak dari mereka.
secara hukum uang itu memang uang Agus ya. Tapi karena memang ini banyak sekali hal-hal yang akhirnya apa ya, rancu di sini ya. Karena di sini ini energinya rancu gitu. Karena debt and rebate ini ada sebenarnya dari pengacara-pengacara yang menangani Agus itu orang-orang yang memang berkeinginan membantu Agus ya, membantu Agus gitu. Cuman di sini memang ada apa itu namanya Knight of Cups. Knight of Cups ini artinya adalah dikatakan orang-orang pintar yang berkumpul begitu ya, orang-orang pandai yang berkumpul. Tapi entahlah di sini kemudian energinya menjadi semakin melebar kemana-mana itu sih. Pada awalnya mereka yang membantu Agus ini mempunyai eh, apa ya, mempunyai keinginan untuk memang membantu Agus ya memang. Tapi ya itulah ya, karena mungkin ini terlalu banyak yang bersuara, menjadi viral, terus akhirnya opini masyarakat itu kan, pikiran orang itu kan berbeda-beda ya. Oke. Jadi nggak bisa juga dikatakan Agus ini sebagai sebuah kendaraan, begitu ya. Em, menjadi pertanyaan kita semua termasuk Madam Suki, setelah adanya damai ya, seorang Menteri Sosial sampai turun mendamaikan mereka ini dua pihak FA dan Densu ini ya. Tapi akhirnya berkembang lagi dengan kehadirannya si AL ini yang akhirnya semakin memperkeruh keadaan. By the way, Agus ini apakah akan segera dioperasi atau bagaimana? By the way, Agus ini setelah Mensos ini datang mendamaikan, pertanyaannya apakah operasinya Agus ini bisa dilakukan di Singapura? Jawabannya belum bisa. Karena kan sudah ada apa ya, updatean baru kalau Agus ini mau dibawa ke Jakarta aja begitu. Berarti prediksi Madam Suki benar ya, tanpa uang dari Novi, Agus nggak bisa berangkat. Iya kan? Nah, berarti resonate ya, resonate. Oke. Okay. Seharusnya orang-orang yang apa ya, mengatakan atau mengaku bahwa dia dari Sembilan Naga atau apapun itu, kalau mau membantu Agus ya bisa aja dengan mudah ya mengumpulkan, apalagi Sembilan Naga. Kenapa pada saat ingin membantu urusan Agus itu nggak langsung aja, udah Gus kamu pergi aja ke Singapura, nggak perlu sampai lapor-laporan kayak gini, sampai nggak perlu Novi capek-capek melaporkan kedua orang itu, benar nggak sih? Ya kan? Nah, terus by the way ya, Madam Suki ini bingung gitu. Sebenarnya kenapa sih Agus ini kok sampai diserang gitu loh? Diserang kanan kiri loh, ya. Kenapa alasannya sih Novi ini kenapa dia diserang oleh banyaknya orang? Coba apa alasannya semesta? Oke, di sini ada Knight of Pentacles, uang ya. Oke, uang lagi. Oke, jadi gini, dari orang ya, dari PH yang awal kita tahu RD Lau itu kita sudah cukup terkejut apa yang dia omongkan, ya kan? Nah sekarang ketambahan AL yang memperjelas omongannya si dugaannya si RD Lau. Berarti ada dua orang. Tapi yang AL ini lebih tajam nih, ya. Meskipun itu pertanyaan, tetapi pertanyaan itu menurut Madam Suki adalah pertanyaan yang melecehkan. Ya kan? Melecehkan orang itu nggak harus dengan perbuatan ya. Melecehkan orang itu dengan kata-kata pun itu melecehkan. Ya, jadi no wonder ya kalau misalkan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, orang-orang yang mempunyai titel yang tinggi, ketika mempertanyakan orang yang diduga dengan bahasa yang seperti itu, menyeramkan ya. Itu seperti kayak pembunuhan karakter, benar nggak sih? Ya kan? Karuan kalau memang ini sudah ada dua orang ya, RD Lau dan AL. Kalau mereka memang tahu si Novi ini memang mendapatkan kekayaan dari hal-hal
seperti itu. Ada lebih baiknya mereka mengeluarkan bukti dulu. Saya punya buktinya nih, nih, ya kan? Nah ini kan enggak. Jadi Novi ini kayak diberondong oleh senjata yang basoka gitu ya. Basoka itu luar biasa loh. Nggak ada buktinya, ya. Nah, jadi kenapa Novi ini diserang? Ya memang Novi sedang diamati ya, Novi ya. Kamu tuh sedang diamati, sedang eh, diamati dari mana sumber kekayaan kamu atau sumber pendapatan kamu. Karena di sini ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini adalah pekerjaan yang hati-hati. Jadi mereka itu mengkritisi sebenarnya, mengkritisi apa yang Novi dapatkan, apa yang Novi punya, ya. Kok Novi punya uang banyak? Nah, di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini adalah uang gede, ya. Jadi dari mana ya? Nah, pada akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan yang prematur. Nah, kalau kesimpulan itu tidak prematur, ya sebaiknya mereka memberikan bukti. Novi, saya punya buktinya. Nah, ini tahun sekian gini nih. Ini buktinya ya, evidence yang kuat, strong evidence itu. Jadi tidak hanya seperti ini, ya. Oke, jadi begitu aja. Mbak Angkom, ada pertanyaan. Maaf, Madam Suki cuma mau tanya, apakah Madam Suki itu Dewi Lestari, seorang penulis novel? Mirip sih, maaf kalau salah. Bukan sayangku, Madam Suki bukan Dewi Lestari. Tapi sebentar ya, sebentar. Oke, Eh, sebentar ya. Aduh, terima kasih nih pertanyaannya ya. Terima kasih Mbak Engkom pertanyaannya. Oke, Madam Suki bukan Dewi Lestari. Madam Suki penulis juga, tapi namanya ini. Bisa lihat? Dewi Helsper. Ya, Dewi Helsper. Dan Madam Suki punya tiga novel. Sebenarnya 4 ya. 4 novel. Ya. 4 novel. Nah, yang satu masih belum dipublish. Ya. Nah, ini novel yang sempat apa ya? Sempat bestseller pada waktu itu di seluruh Gramedia Indonesia. Oke. Nah, jadi begitu buat kalian yang mau pesan apa 3 novel Manasuki, silakan di nomor 082229023699. Juga termasuk buat kalian yang mau reading tarot sama Manasuki, silakan aja ke Instagram Madam Suki atau di nomor yang sama 082229023699. Oke, jadi buat kalian yang mau punya apa ya, maksudnya punya masalah yang sangat berat, silakan juga kalian mengikuti program pakai cahaya ya. Tapi sebelumnya kalian mesti reading tarot dulu. Ingat, tarot adalah kartu energi ya. Pikiran manusia itu adalah energi ya. Jadi Madam Suki melalui media kartu tarot ini melihat pikiran alam bawah sadar kalian dan target yang kalian inginkan atau kalian tanyakan. Kartu tarot adalah seni membaca pikiran alam bawah sadar atau seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi tidak ada itu kelnik-kelnikan, nggak ada itu musro-musroan ya. Oke, tapi kayaknya Novi kurang satu ya, kurang satu melaporkan satu orang lagi yang cewek itu loh, ya kan? Jadi ini kan ada 3 orang sebenarnya, si Adelau dan perempuan itu yang Z itu, dia juga ngomongnya sama ya, mirip ya, sama lah ya. Sampai kemudian Novi itu pergi untuk memeriksa rambutnya gitu ya. Mestinya cewek itu juga dilaporkan ya Novia. Jadi ada 3 orang begitu. Karena kalau sekali
melapor 3 orang kan ya sekalian begitu, iya kan? Oke. Oh, terima kasih. Sama-sama Dewinya, iya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Anam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Bye-bye Mbak Engkom.